Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan mata kuliah komprehensif. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, serta kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan kita semua selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 5 komprehensif yang beranggotakan saya sendiri, Sultan Tirta Mujtaba, dan 2 teman saya yaitu Yasmin dan juga Heni. Kami akan menjelaskan materi tentang memahami jenis-jenis membaca dan menerapkan cara meningkatkan kemampuan mata. Langsung saja pada pemateri pertama, dipersilahkan. Jenis-jenis membaca. Yang pertama ada membaca intensif. Membaca intensif terbagi menjadi 6. Yang pertama, membaca teliti. Membaca teliti atau membaca secara saksama bertujuan untuk memahami secara detail gagasan-gagasan yang terdapat dalam teks bacaan, untuk melihat organisasi penulisan yang digunakan oleh si penulis. Yang kedua, membaca pemahaman. Menurut Sudarso, pemahaman atau komprehensi adalah kemampuan pembaca untuk mengerti ide pokok, detail penting, dan seluruh pengertian. Supaya pembaca dapat mengerti, pembaca harus menguasai pembendaharaan kata dan mengerti struktur dasar dalam penulisan. Yang ketiga, membaca kritis. Sudarsono mengatakan bahwa membaca kritis adalah cara membaca dengan melihat motif penulisan dan menilainya. Dalam membaca kritis, pembaca mengolah bahan bacaan secara kritis untuk menemukan keseluruhan makna yang terkandung dalam bahan bacaan, baik makna tersirat maupun makna tersurat. Yang keempat, membaca ide. Menurut KBBI, kata ide merupakan rancangan yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, cita-cita. Membaca ide bermaksud menemukan dan memahami ide atau gagasan dan maksud penulis yang terdapat pada tulisannya. Yang kelima, membaca bahasa asing. Membaca bahasa asing bertujuan untuk memperbanyak dan mengembangkan kosakata, mengetahui ragam bahasa, dan bagian-bagian kata. Yang terakhir, membaca sastra. Dalam membaca sastra, pembaca diharuskan untuk mengaktifkan daya imajinasi dan kreativitasnya agar dapat memahami isi bacaan. Dari yang sudah saya jelaskan, membaca intensif dapat dilakukan dengan cara membaca dengan cermat setiap kalimat dari awal sampai akhir, mencatat hal-hal yang penting dari bacaan dan permasalahan yang ada dalam bacaan, merumuskan masalah yang diperoleh untuk bahan diskusi. Yang kedua yaitu membaca ekstensif. Membaca ekstensif merupakan membaca cepat dan menyeluruh untuk memperoleh informasi, isi ataupun makna yang terkandung di dalam sebuah teks atau wacana. Adapun jenis-jenis membaca ekstensif yaitu yang pertama membaca survei. Membaca survei merupakan membaca cepat untuk memperoleh informasi dengan cara mengetahui atau memahami poin-poin penting yang terkandung di dalam sebuah teks. Membaca dangkal atau biasa disebut superficial reading bertujuan untuk mengetahui hal-hal dangkal atau mengetahui hal-hal secara umum dari sebuah teks itu tersendiri. Yang kedua yaitu membaca survei. Membaca survei bertujuan mengetahui hal-hal umum atau lebih simpelnya yaitu
mencari referensi dari sebuah teks. Misalnya hanya membaca daftar isi, membaca nama pengarang, dan lain sebagainya. Cara meningkatkan kemampuan mata. 1. Pengertian kemampuan mata. Kemampuan mata adalah kesanggupan mata dalam melihat dan menyerap informasi dalam suatu bacaan. Mata bertindak sebagai indera penglihatan yang berfungsi menangkap kata-kata dalam bacaan. Saat seorang sedang membaca, kemudian kata-kata tersebut dibawa ke otak, dikenali sebagai kosakata, kelompok kata, maupun pemahaman sebuah kalimat. Adapun aspek yang perlu diperhatikan yaitu penerimaan gerak-gerakan mata. Pada saat membaca, mata bergerak mengikuti baris-barisan bacaan, dari kiri ke kanan dengan gerak terhenti-henti. Mata berhenti untuk melakukan fiksasi, pemusatan penglihatan, untuk menyerap informasi dari bacaan tersebut. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Gerak aspek mata. 1. Lamanya bola mata berhenti pada setiap perpindahan mata. 2. Kapan dan di mana pandangan mata harus berhenti. Yang ketiga, luas jangkauan pandangan mata. Yang keempat, kebiasaan mengulang apa yang telah dibaca. Yang kelima, kebiasaan berlama-lama berhenti dapat memperburuk cara membaca. Lalu latihan mempercepat gerakan mata. Latihan mempercepat gerakan mata adalah menangkap kata per kata atau bahkan suku per suku. Suku per suku kata. Pembaca cepat akan melihat 2, 3, atau 4 maupun 5 kata dalam sebuah tulisan. Dalam membaca cepat, fiksasi diperlebar sehingga membaca beberapa kali sekaligus. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah memperkenalkan materi. Semoga teman-teman dapat menyimak materi kami dengan baik. Kurang lebihnya sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.